Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di perdagangan awal pekan dan kembali diperdagangkan di atas level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,31% di level 16.316 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke level 16.330 per dolar Amerika, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,09% di level 16.300 per dolar Amerika. Adapun indeks dolar Amerika melemah tipis di 0,01% ke angka 98,46 di perdagangan Senin pagi. Rupiah dibayangi penantian pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Selasa pekan ini yang diharapkan memberikan sinyal arah kebijakan moneter selanjutnya, terutama di tengah rencana penerapan tarif resiprokal. Pertemuan FOMC di 29 hingga 30 Juli juga menjadi sorotan dengan proyeksi suku bunga akan tetap dipertahankan di kisaran 4,25 hingga 4,5%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.318 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.967 rupiah, pound sterling di level 21.948 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,21 rupiah. Ke informasi komoditas, harga emas dunia kembali menguat namun belum signifikan di tengah ketidakpastian global. Harga batubara turun di Jumat pekan lalu dan mencatatkan pelemahan 1,43% dalam sepekan terakhir. Harga emas dunia kembali menguat namun pergerakan masih belum signifikan di tengah ketidakpastian global dan pelemahan tipis indeks dolar Amerika. Di perdagangan Senin pagi pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,10% di posisi 3.345,89 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya, di Jumat harga emas dunia naik 0,32% di level 3.349,26 dolar Amerika per troy ounce. Penguatan terdampak pelemahan dolar Amerika 0,27% di 98,6. Harga batu bara turun di perdagangan di Jumat pekan lalu. Harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman bulan depan ditutup di 110,4 dolar Amerika per ton, melemah tipis 0,09% dibandingkan hari sebelumnya. Sepanjang pekan lalu, harga batu bara tertekan 1,43%, namun sebulan terakhir harga batu bara menguat 3,18%. Penguatan terdampak musim panas yang meningkatkan penggunaan pendingin ruangan. Selain itu, di bawah komando Presiden Donald Trump, batu bara akan tetap mendapatkan ruang. Harga minyak mentah dunia nyaris tidak berubah di Senin pagi di tengah sanksi baru Uni Eropa terhadap Rusia. Selain itu, pergerakan harga minyak dipengaruhi peningkatan produksi dari Timur Tengah serta kekhawatiran permintaan bahan bakar global akibat perlambatan ekonomi. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik tipis 5 sen di 69,33 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat naik 2 sen di 67,36 dolar Amerika per barel setelah menguat 0,30% di sesi sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,08% di level 65,99 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,92% di level 15.330 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,51% di level 3.375 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,41%, namun level 4.000-an masih mampu bertahan, tepatnya di 4.255 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.
Topik pilihan pemirsa di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di pekan lalu, sejumlah saham tercatat dalam jajaran top 10 saham dengan nilai transaksi terbesar periode 14 hingga 18 Juli 2025. Dari 10 saham tersebut, 4 emiten Prajogo Pangestu masuk ke dalam jajaran tersebut. Bursa Efek Indonesia mencatat 10 saham dengan nilai transaksi terbesar selama periode 14 hingga 18 Juli 2025. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI mencatatkan nilai transaksi sebesar 7,33 triliun rupiah. Di posisi kedua, saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA mencatat nilai transaksi 5,09 triliun rupiah. 4 emiten milik Prajogo Pangestu masuk dalam daftar tersebut. Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan berada di posisi ketiga dengan nilai transaksi 4,92 triliun rupiah. Saham PT Petrosea Tbk atau PTRO dengan nilai transaksi 4,35 triliun rupiah, disusul PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN dengan nilai transaksi 3,71 triliun rupiah dan PT Barito Pacific Tbk atau BRPT dengan 3,63 triliun rupiah. Saham lain yang juga masuk 10 besar saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI dengan 3,29 triliun rupiah. Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI dengan nilai transaksi 2,93 triliun rupiah. Saham PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA yang mencatatkan 2,26 triliun rupiah dan PT Bumi Resource Mineral Tbk atau BRMS dengan transaksi 1,95 triliun rupiah. Di tengah dominasi saham Prajogo Pangestu dalam 10 besar transaksi pekan lalu, Head of Retail Research MNC Sekuritas Teher Ditya Wicaksana mengatakan, saat ini saham konglomerasi Prajogo Pangestu sedang menarik perhatian pasar, terutama dari sisi ekosistem dan infrastruktur energi. Terlebih dari salah satu emiten konglomerasi Prajogo Pangestu yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia CDIA sudah jadi penggerak pasar. Seiring dengan naiknya nilai transaksi saham, ISG selama pekan terakhir menguat 3,75% dari posisi 7.047,43 menjadi 7.311,91. Rata-rata volume transaksi harian naik 28,16% menjadi 25,75 miliar saham dan kapitalisasi pasar bursa melonjak 5,44% menjadi 13.079 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.